Assalamualaikum, senang dapat hadir kembali bersama video edukasi yang tentunya menarik untuk terus ditonton. Adapun tajuk bahasan yang mendominasi diskusi publik tentang energi dunia adalah perubahan iklim. Memang harus diakui bahwa krisis iklim membahayakan lingkungan dan alam di sekitar kita, mengancam kesejahteraan anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena produksi energilah yang bertanggung jawab atas 87% emisi gas rumah kaca dunia. Maka dengan serta-merta orang-orang yang hidup di negara-negara kaya dan maju adalah penghasil emisi CO2 tertinggi dunia. Di negara-negara di mana penduduknya memiliki pendapatan rata-rata antara 15.000 dan 20.000 dolar Amerika, emisi CO2 per kapitanya mendekati rata-rata global, yaitu sekitar 4,8 ton CO2 per tahun. Sedangkan di sisi lain dunia yang lebih kaya dan maju di mana pennya berpendapatan rata-rata di atas 25.000 dolar per jiwa, maka rata-rata emisi per kapita mereka pun ternyata lebih tinggi daripada rata-rata global. Menurunkan laju penambahan emisi CO2 terlihat gampang untuk dikampanyekan, akan tetapi menghadirkan energi alternatif berskala besar yang aman, karbon dan murah sebagai substitusi bahan bakar fosil bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Pada kenyataannya, setiap orang yang dalam aktivitas keseharian yang memiliki jejak karbon yang rendah adalah orang yang terhalang aksesnya kepada infrastruktur energi modern. Orang-orang yang hidup di negara yang sangat miskin tanpa akses tren memang memiliki emisi yang juga sangat rendah. Secara rata-rata, satu orang yang hidup di Amerika Serikat dalam 4 hari saja dapat menghasilkan lebih banyak emisi karbon dioksida daripada yang dihasilkan oleh satu orang penduduk Ethiopia atau Uganda atau Malawi selama 1 tahun penuh. Hal tersebut tentu saja karena mereka Ethiopia, Uganda, atau Malawi tersebut dalam kesehariannya tidak memiliki akses ke energi dan teknologi modern secara memadai. Istilah energy poverty atau kemiskinan energi merupakan problematika yang sedang digeluti oleh separuh penduduk dunia. Statistik menunjukkan bahwa di negara-negara dengan PDB per kapita kurang dari 25.000 dolar, maka akses terhadap energi listrik dan bahan bakar untuk memasak yang bersih adalah sesuatu yang juga sangat terbatas. Ketika seseorang tidak memiliki akses kepada sumber energi modern untuk memasak dan mengolah bahan panganan, mereka akan bergantung pada sumber bahan bakar padat. Kebanyakannya adalah kayu bakar. Tetapi terkadang terpaksa juga memanfaatkan limbah organik lainnya. Hal ini diketahui dapat menimbulkan polusi udara dalam ruangan yang merusak kesehatan tubuh, khususnya lagi bagi ibu hamil dan balita. Wajarlah apabila kemudian WHO menyebutnya sebagai the world's largest single environmental health risk. Bagi penduduk di negara miskin, penyakit infeksi saluran pernafasan adalah faktor risiko terbesar yang menyebabkan kematian dini. Dan penelitian kesehatan global juga menunjukkan bahwa polusi udara dalam ruangan bertanggung jawab atas 1,6 juta kematian dalam setiap tahun, 2 kali lipat dari jumlah kematian akibat buruknya fasilitas sanitasi. Penggunaan kayu sebagai sumber energi juga berdampak negatif bagi lingkungan karena ketergantungan pada kayu bakar akan menyebabkan degradasi hutan. FAO melaporkan bahwa deforestasi di benua Afrika merupakan dampak dari ketergantungan pada kayu sebagai bahan bakar sehari-hari. Kemudian, statistik juga menunjukkan
bahwa kunci pengentasan kemiskinan adalah dengan meningkatkan akses terhadap energi listrik. Tidak ada listrik berarti tidak ada pendinginan makanan, tidak ada mesin cuci atau mesin pencuci piring, dan tidak ada cahaya di malam hari. Akibatnya, produktivitas penduduk pun menjadi sangat rendah, karena sebagian besar waktunya telah tersedot hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Masalah ini adalah masalah kemiskinan energi, di mana mereka yang tidak memiliki akses secara memadai akan sumber energi modern dipastikan akan terpaksa untuk terus terpuruk dalam kondisi kehidupan yang buruk. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.